Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku semua di materi bimbingan konseling. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti materi ini dengan penuh semangat dan bisa mengikuti sampai selesai, bisa diambil manfaatnya. Anak-anakku semua, untuk itu, mari kita lanjutkan pertemuan ini. Baiklah anak-anak, mari kita awali saja pelajaran pada siang ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita siang ini adalah disiplin dalam belajar. Mari kita tahu dulu tentang pengertian disiplin belajar. Disiplin adalah sikap mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan, peraturan, norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan disiplin belajar adalah membiasakan diri dalam menuntut ilmu dengan tugas belajar setiap saat dan tidak memaksakan untuk belajar sehari penuh, tapi dengan belajar sedikit demi sedikit. Memahami disiplin di sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, tata tertib yang ada di sekolah. Sedangkan tujuan disiplin belajar adalah menjadikan peraturan yang ada di sekolah sebagai pendukung untuk giat belajar dan bukan sebagai alat untuk mencambuk demi masa depan. Tujuan disiplin di sekolah. Yang pertama, memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Kedua, siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Yang ketiga, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Yang keempat, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri. Mari kita uraikan. Yang pertama adalah memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Berarti siswa bisa menggerakkan dan mengatur dirinya tanpa diminta atau disuruh. Sudah ada atau tumbuh dari kesadaran pribadinya sendiri. Siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya, sehingga siswa sanggup mengendalikan emosi sendiri. Emosi adalah keadaan serta reaksi psikologi dan fisiologi seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, kemarahan, dan keberanian yang bersifat subjektif atau bersifat pribadi. Lalu, yang ketiga, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Siswa sanggup mengendalikan nafsu. Siswa mampu mempelajari teladan. Jadi siswa bisa memilih orang-orang yang bisa diteladani sehingga dia bisa mengikuti hal-hal yang baik. Berhitung sampai 10. Jadi setiap akan melakukan sesuatu tidak boleh langsung, tetapi dia harus berpikir terlebih dahulu sehingga tidak banyak melakukan kesalahan. Yang ketiga, buat dan taati jadwal. Cobalah untuk selalu membuat jadwal, dan jadwal itu harus ditepati, jangan sampai diabaikan. 4. Menggunakan istilah disiplin dan tahu batas. Makanya di sini setiap anak harus selalu menggunakan disiplin dan batas-batas di dalam bergaulan dan belajar. Buat kontrak.
Maksudnya buat kontrak kita harus punya tujuan. Apa yang akan kita kerjakan, selesainya kapan, ya, maksudnya kontrak untuk diri sendiri agar bisa tercapai dan mendapatkan hasil yang baik. Memang yang namanya disiplin itu sangat sulit, ya. Kita tidak bisa langsung berubah 180 derajat, langsung berubah seketika itu juga, memerlukan proses. Karena disiplin itu harus melalui belajar, tidak bisa berubah langsung. Kenapa disiplin itu sulit? Nah, yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat mendasar, ya. Setiap manusia punya sifat asli, punya sifat pribadi seperti rasa malas, rasa senang, ya, rasa marah dan sebagainya, sehingga hal ini akan mengganggu proses disiplin. Kedua, kita selalu menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban, apapun dianggap beban. Nah, maka dari itu, cobalah di dalam belajar, di dalam bekerja, jangan kita anggap sebagai kewajiban, tapi adalah sebuah kebaikan untuk kita, ya. Sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita cintai, sehingga di dalam bekerja, di dalam belajar kita tidak merasa terbebani. Yang ketiga, manusia cenderung cepat bosan. Nah, ini manusiawi, manusia cenderung cepat bosan. Makanya cari solusi bagaimana caranya agar kita tidak cepat merasa bosan, atau carilah kesenangan di dalam belajar. Trik-trik belajar itu harus dipakai. Nah, kiat untuk disiplin diri. Bahagia yang pertama. Jadi di dalam kita belajar, dalam kita bekerja, cobalah dengan hati yang selalu tersenyum, selalu bahagia, sehingga kita tidak merasa berat. Kedua, agendakan. Kita punya agenda setiap hari itu kegiatannya apa. Setelah itu juga kita tulis hasilnya apa, sehingga kita tahu, ya, sehingga kita tahu hasilnya dan semakin ada semangat. Rajin beribadah. Nah, ini di sini harus selalu beribadah. Kita sebagai orang Islam, kalian selalu sholatlah 5 waktu dan selalu menjalankan perintah Allah, jauhi segala larangan Allah. Setelah itu berdoa. Yang keempat, ada sugesti, dorongan, ya, atau perhatian dari orang lain, sehingga kamu bisa mengikuti langkah-langkah orang tersebut. Kebaikan yang diberikan oleh orang lain, contoh yang diberikan oleh orang lain, itu bisa sebagai sugesti buat kalian. Misalnya kalian lihat anakku itu ranking 1, saya harus bisa. Itu sebagai sugesti atau dorongan. Bekerjalah dengan kerja tuntas. Jadi di dalam belajar kita tidak boleh setengah-setengah, ya. Harus yang maksimal. Nah, di sini bagaimana cara agar kita bisa melatih disiplin diri? Di sini ada tips melatih disiplin diri. Agar kalian bisa selalu disiplin. Mulailah dengan langkah kecil. Di dalam belajar tidak bisa langsung langkah yang panjang, langkah yang besar, langsung besar. Tetapi mulailah dengan langkah-langkah yang kecil. Yang kedua, pelajari, memotivasi, dan memicu kebiasaan buruk. Nah, jika di dalam diri kalian ada sesuatu yang kadang-kadang berlaku buruk, lah itu kamu pelajari di mana sehingga kamu bisa menghindari hal tersebut. Ketiga, pelajari yang memberikan energi untuk motivasi diri. Nah, ini juga sama. Mana hal-hal yang bisa memberikan energi agar kamu dapat memotivasi diri. Pelajari sehingga kamu bisa menemukan dan bisa menggunakan hal tersebut. Membuat perilaku tertentu, rutinitas atau kebiasaan. Di dalam belajar itu bukan sekaligus, tapi perilaku tertentu, rutin, ya, kebiasaan setiap hari. Misalnya kamu belajar jam 4 sampai jam 5 setiap hari, itu lakukan hal yang seperti itu. Atau mungkin jam 7 sampai jam 9. Makanya harus rutin, tidak boleh semaunya sendiri, agar kalian bisa berhasil dengan baik.
Hal-hal apa yang harus diperhatikan di dalam belajar? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam belajar adalah mengerti maksud dan tujuan memasuki suatu sekolah. Jadi jika kalian akan sekolah itu, tujuannya apa? Memasuki sekolah tersebut. Yang kedua, sekolah bertujuan bekerja keras untuk mendapat ilmu. Ya, bekerja keras untuk mendapat ilmu sehingga harus rajin. Belajar harus siap mental. Ketika belajar pasti kamu mengalami kesulitan, ya, mengalami kesusahan, pusing dan sebagainya. Apanya harus betul-betul mentalnya disiapkan. Jika kalian mengalami kesulitan, coba kalian bertanya sama siapa. Ya, jadi disiapkan, jangan hanya wah besok saya senang, enggak seperti itu. Memiliki sikap sopan santun terhadap guru, keluarga, dan masyarakat. Dimanapun kalian berada, sikap sopan santun itu harus ditanamkan di dalam diri sendiri. Harus selalu punya etika, harus punya attitude, etiket, ya, di dalam bergaul, baik di sekolah maupun di rumah dan di masyarakat. Tidak hanya mau menanggungnya sendiri. Di dalam belajar, jika ada kesulitan, kalian tidak bisa sendirian, tapi perlu ada orang lain. Mari kita perhatikan waktu belajar. Yang pertama, harus selalu adanya disiplin pribadi dalam menghadapi pelajaran. Yang kedua, konsentrasi dalam menerima pelajaran. Tidak boleh sambil bermain. Dalam menyelesaikan pelajaran dan tugas-tugas rumah dengan waktu yang teratur dan terjadwal, ya. Dalam menyelesaikan pelajaran dan tugas-tugas rumah dengan waktu yang teratur dan terjadwal. Jika kalian banyak tugas, segera selesaikan satu persatu sesuai dengan jadwal harian yang kalian punya. Jangan ditumpuk yang akan mengakibatkan kamu merasa bosan dan jenuh yang akhirnya tidak akan dapat terselesaikan. Tuh. Ya, yang akhirnya tidak akan dapat terselesaikan. Makanya cobalah kalian selalu menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Apalagi sekarang kalian belajar di rumah, setiap hari pasti ada tugas, ya. Jangan sampai menumpuk. Kalian harus selalu mencoba untuk berdisiplin diri, terutama dalam diri kalian sendiri, ya, agar mencapai keberhasilan di dalam belajar. Itu anak-anak materi kita siang ini, ya, disiplin dalam belajar. Semoga kalian ke depan lebih bisa berdisiplin agar mencapai kesuksesan di dalam kehidupan kalian. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.